Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-8. Al-Qur'an adalah cahaya di bumi. Ya, artinya Al-Qur'an itu akan memberikan petunjuk. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar, ya. Qala Abi Dzar ini mengatakan, "Qultu ya Rasulullah ausini." Wahai Rasulullah ausini, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat, gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bittaqwallahi." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Fa innaha ra'sul amri kullihi. Karena sesungguhnya apa? Takwa itu adalah pokok segala urusan. Ya, pokok segala urusan. Qultu ya Rasulullah zidni. Ya, dia mengatakan tambah lagi ya Rasul, ya. Nasihatnya ditambah lagi ya Rasul, gitu ya. Qala alaika bitilawatil Qur'an. Hendaknya engkau membaca Al-Qur'an. Fa innahu nurun laka fil ardi. Karena Al-Qur'an adalah cahaya bagimu di bumi. Wa dhuhrun laka fis samai. Dan Al-Qur'an adalah simpanan bagimu di langit. Derajat hadis para ummahat. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ahmad, Tabrani dan Hakim. Hadis ini dinilai hasan atau sahih oleh Imam Albani. Ya, dari hadisnya sahih. Faidah hadis para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1. Hadis ini menjelaskan semangat ya sahabat Nabi yaitu Abi Dzar dalam menimba ilmu. Itu semangatnya Abi Dzar dalam menimba ilmu. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Gitu ya. Setelah diberikan wasiat nasihat, Abi Dzar berkata kembali, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat lagi." Semangatnya para sahabat. "Ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat." Ya, alaika bittaqwallah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Ya. Kemudian fa innaha ra'sul amri kullihi, karena takwa pokok segala urusan. Ya. Qala zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Ini semangatnya para sahabat. Jadi kalau kemudian ngikut taklim gitu ya, selesai taklim masih kurang lagi tuh. Tambah lagi, taklimnya tambah lagi. Ya. Ini bedanya kita dengan Abi Dzar gitu ya. Kalau Abi Dzar selesai mendapatkan pelajaran minta lagi. Kalau kita masih pelajarannya masih udah ngantuk kita gitu ya. Ongap-angop kalau orang Jawa bilang gitu ya. Nah, ini sudah terkantuk-kantuk gitu. Ya, tapi mudah-mudahan yang ngantuk-ngantuk ini ya karena tadi malam habis waktunya untuk sholat tahajud gitu ya. Masyaallah. Faedah hadis para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis ini menjelaskan semangat sahabat Nabi yaitu ya Abi Dzar dalam menimba ilmu gitu ya. Tadi setelah minta nasihat minta lagi. Faedah yang kedua, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar untuk melazimi dua hal. Dua wasiat Nabi SAW untuk Abi Dzar. Dua. Yang pertama, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, agar senantiasa membaca Al-Qur'an. Pertama, agar senantiasa bertakwa. Yang kedua, agar senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang faedah yang ketiga, takwa adalah poros segala urusan. Takwa adalah poros segala urusan. Artinya seluruh kebaikan sudah terkumpul pada ketakwaan. Masya Allah ya. Jadi apa? Apa itu? Ya, ra'sul amri kulli, poros segala urusan. Segala kebaikan terkumpul pada ketakwaan. Ya, orang itu kalau bertakwa pasti baik itu. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba harus dilakukan untuk menambah ketakwaan kepada Allah. Ya, jadi para ummahat yang dimuliakan Allah, segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan itu ya harus dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita datang nih pagi-pagi jam 8 sudah ngumpul di sini deh. Maka kemudian tujuan kita agar kita ya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, korbanku, wa mahyaya, seluruh hidupku itu. Ya, seluruh aktivitas dalam kehidupan kita. Wa mamati, bahkan apa? Matiku. Ya, ketika kita meninggal dunia itu lillahi rabbil alamin, itu harus kita niatkan untuk Allah Rabb semesta alam. Ya.
Maka yang kita pikirkan itu bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Ya, orang pergi ngaji, bagaimana ya aktivitas ngajinya semakin menambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang menikah, bagaimana ketika dia menikah harus lebih dekat dengan Allah. Ketika orang tersebut dikaruniai seorang anak itu, bagaimana anaknya itu bisa kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika seorang diberikan harta, bagaimana hartanya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menjadikan ya bertambah ketakwaannya. Ya, maka ada ulama yang mengatakan ya kullu ni'matin, segala nikmat la tuqarrabu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Segala nikmat apa saja, nikmat hidup, nikmat harta, nikmat suami, misalnya nikmat anak, ya, segala nikmat apa saja la tuqarrabu ilallahi azza wa jalla, yang tidak menjadikan ia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun, maka sesungguhnya itu adalah musibah, balak baginya. Ini ngeri para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita harus menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Faidah yang keempat, dengan membaca Al-Quran seseorang akan mendapatkan cahaya petunjuk yang dapat memberinya penerangan di bumi. Ya, maka alaika bitilawatil Quran, nasihat yang kedua, hendaknya engkau membaca Al-Quran, fa innahu nurun laka fil ardi. Karena Al-Quran itu nurun laka fil ardi, petunjuk atau cahaya bagimu di bumi, yaitu cahaya petunjuk yang akan memberinya penerangan di bumi. Orang tersebut akan mendapatkan jalan hidayah sehingga tidak akan tersesat dan jatuh pada jurang kehancuran. Orang yang melazimi Al-Quran akan diterima oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya dan akan menyuruh seluruh malaikat untuk mencintainya, serta akan dijadikan hati seluruh hamba-hambanya cinta kepadanya. Masya Allah, itu nurun laka fil ardi. Luar biasa para orang kalau betul-betul bertakwa kepada Allah, dia menjadi ahlul Quran, maka apa? Ya, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan akan dicintai oleh ya seluruh penduduk bumi akan mencintainya. Kenapa? Dia membawa kalamullah, membawa firman Allah. Ya, jadi kalau kita ingin mulia para ummahat, ya maka seorang itu akan mulia dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kelima para ummahat, faedah yang kelima, arti simpananmu di langit adalah pahala dari setiap huruf yang dibaca akan menjadi simpanan di akhirat kelak. Jadi apa? Ya, arti simpanan di langit itu setiap huruf yang dibaca akan menjadi simpanan di akhirat kelak. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka kemudian apa? Akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang banyak. Ya, di akhirat kelak akan Allah lipat gandakan pahala kita.